sudah ngumpul jadi seperti ini. Ya kan, luar biasa. Pupuk organik alami, lur. Alhamdulillah. Pupuk organik alami, ya. Pupuk yang berasal dari dedaunan tanpa melalui proses fermentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas bagaimana biasa. Pemirsa, bagaimana kabar kita sekalian? Mudah-mudahan sama ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat keberkahan-keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin pemirsa bisa mengetahui ini kegiatan aktivitas sore ya, di petani bunga. Kita berada di lahan samping rumah saudaraku. Kita berada di tanah pekarangan kita yang memang beberapa saat dan waktu ya tidak sempat untuk segera membersihkan, tapi memang sedikit sengaja ya. Jadi hari ini temanya adalah kita memanen saudaraku. Ya, para pemirsa ya, pecinta tanaman, hari ini agenda petani bunga adalah memanen ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keberkahan-keberkahan. Salah satunya yang sore hari ini bisa disaksikan bahwasanya sore hari ini kami sedang memanen. Memanen apa? Memanen pupuk organik alami. Nah, jadi kita sedang memanen pupuk organik alami saudaraku. Memanen pupuk yang nilainya luar biasa nih ya, yang nilainya luar biasa, kandungan kalium dan fosfornya sangat tinggi. Karena apa? Ini adalah sampah alam ya, sampah yang kita kumpulkan setiap saat, setiap hari, dimana kalau kita waktu membersihkan ladang, nah limbah-limbahnya kita tumpuk saja, maka kami menyebutnya ini pupuk organik alami, seperti itu. Jadi ini limbahnya tidak kami fermentasi, sampahnya tidak kami fermentasi atau tidak kami kasih EM4 atau apa untuk menghasilkan pupuk yang subur ya. Tapi ini memang betul-betul alami saudaraku. Jadi ini betul-betul alami, dimana ini muncul dan diciptakan karena kondisi pelapukan dedaunan, ranting, dan batang pohon yang memang sengaja kita tahan, kita kumpulkan dan kita onggokkan di bawah tanaman-tanaman utama ini. Jadi seperti itu. Sekali lagi, memang sengaja limbah ranting-ranting pohon, dedaunan pisang, kemudian masih banyak yang lain yang sengaja tidak kami timbun, juga sengaja tidak kami buang ya, yang sengaja tidak kami buang juga sengaja tidak kami bakar ya, tapi cukup kami timbun, kami onggokkan, kami timbun, kami kumpulkan di satu tempat. Nah, dan akhirnya kita menunggu waktu kurang lebih ada, kalau kita boleh menghitung, sampai 4 mungkin atau 5 bulan. Jadi sampah yang sekarang ini menjadi pupuk, sekarang sudah hancur seperti ini, sekarang sudah lapuk, ini kurang lebihnya memakan waktu hampir 4 atau 5 bulan ya, kurang lebihnya itu. Karena kemarin kita memotong pohon besar ya, mangga dan pohon nangka itu pada waktu kita mau tanam padi, sementara padi kita sudah
dipetik dan di rumah. Jadi kurang lebihnya ya 4 bulan lah. 4 bulan ini mestinya masih bisa dihancurkan loh. Tapi tidak apa-apa, kita ngambil yang halus-halus dulu. Insya Allah yang sedikit kasar besok kita proses lagi. Oh, mari kita lihat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki apa? Di hari ini kita sudah bisa memanen, ya, memanen pupuk yang bahannya atau asal usul pupuk ini cukup dari ranting-ranting pohon, ya, batang-batang pohon yang kita timbun, daun-daun pohon yang kita timbun, kemudian lapuk dengan secara alami. Jadi karena tergerusnya waktu, ya, karena dimakan saat, dimakan waktu, maka ranting, daun, dan batang pohon yang kita tumpuk, ya, itu akan menjadi lapuk. Akan menjadi lapuk. Nah, setelah lapuk inilah saatnya yang ditunggu, saatnya yang kita nanti-nantikan untuk kita ambil atau kita kumpulkan dan kita gunakan sebagai bahan untuk memupuk tanaman kita. Seperti itu. Nah, lur, luar biasa, lur. Ini adalah pupuk organik alami, ya. Ini adalah pupuk organik alami yang tidak melalui fermentasi, ya. Ini tidak melalui fermentasi, tapi ini sudah proses secara alam, bahwasanya dedaunan, ranting, batang-batang kecil yang dulunya itu keras, yang dulunya itu kuat, nah, dengan perjalanan waktu semakin lama semakin lapuk. Nah, dengan kelapukan batang-batang dan ranting-ranting pohon inilah akan menjadikan sumber pupuk alami yang luar biasa. Ini adalah pupuk kompos alami, ya, pupuk kompos alami, dimana bahan pupuk yang berasal dari tanaman atau bagian daripada tumbuh-tumbuhan yang sudah lapuk, kemudian bisa digunakan atau bisa jadi pupuk seperti ini, tidak melalui proses, tidak melalui fermentasi, tidak melalui pengkomposan. Jadi tanpa pengkomposan, tanpa proses pengkomposan. Jadi kita tidak butuh alat komposter. Secara alami, alhamdulillah. Makanya sore hari ini kita kumpulkan dulu. Insya Allah besok, ya saudaraku, apa yang kita hasilkan di sore hari ini bisa digunakan untuk memupuk tanaman kita. Karena sadar bahwa kita hari ini, ya, hari ini kita sudah merasa ketergantungan pada pupuk kimia. Saya ulangi, hari ini kayaknya para petani khususnya itu sudah merasa ada rasa ketergantungan terhadap kimia, baik itu berupa pupuk maupun berupa pestisida, fungisida, dan seterusnya. Itu semua sudah pestisida dan fungisida serta obat-obatan yang beracun. Jadi sangat membahayakan. Maka dari itu kita sudah mulai sadar bahwa tanah kita ini sudah mengandung racun yang luar biasa. Lagi itu. Nah, untuk mengembalikan kontur tanah dan unsur hara tanah, salah satunya, lur, salah satunya adalah apa yang kami lakukan seperti ini. Nah, ini lapuk, saudara, lapuk. Tapi cukup kita ngambil yang halus-halus dulu. Yang sedikit kasar mungkin perlu waktu. Insya Allah 2-3 hari ke depan akan kita proses, kita lapukkan atau kita hancurkan kecil-kecil seperti itu. Karena ini sudah begitu banyak, ya, mencari yang betul-betul lapuk aja
Coba kita sapu dulu, kita kumpulkan jadi satu, baru nanti kita coba pilah. Nah, baru nanti kita coba pilah. Jadi seperti itu. Alhamdulillah lur, sore hari ini petani bunga panen pupuk organik alami. Ya, di mana pupuk-pupuk yang bahannya dari dedaunan yang busuk atau yang lapuk tidak melalui proses fermentasi, tidak melalui proses pengkomposan, tapi cukup melalui proses alami. Jadi lapuknya karena alam, lapuknya karena waktu. Kalau kita boleh hitung antara 4-5 bulan yang lalu ya, kita memotong pohon mangga yang ada di atas ini. Jadi ranting-rantingnya kita potong, kemudian kita tumpuk saja di sini. Mungkin berapa bulan ya, 5 atau 4 bulan yang lalu ya. Nah, baru kelihatan sudah mulai lapuk. Hari ini kita panen. Ya, hari ini kita panen. Alhamdulillah. Seperti itu lur. Jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan seperti apa yang di video ini memberikan inspirasi kepada kita sekalian, khususnya pada pecinta tanaman ya. Jadi kita kalau mau berbuat, kita kalau mau usaha, kita kalau mau bekerja, insya Allah kita akan memetik hasilnya. Salah satu seperti ini, salah satunya seperti ini. Ini luar biasa, ya kan? Oh, luar biasa. Ini belum kita pilah. Nanti kalau sudah kita pilah, mungkin yang sedikit besar begini, nah, lapuk saudara. Ini lapuk, sangat lapuk. Walaupun besarnya mungkin sebesar ibu jari saya ya ini, tapi ini lapuk. Nanti akan kita lapukkan sedikit demi sedikit. Tapi yang jelas, apa yang saya sampaikan ya, kita harus mau dan mampu untuk berbuat, untuk berusaha. Jadi tidak ada alasan kita tidak punya waktu, tidak ada alasan kita tidak punya ladang, tanah pekarangan, atau mungkin tanah pertanian yang luas. Cukup di sela-sela tanaman utama kita bisa menanam. Seperti apa yang bisa dilihat ini. Ini bagian daripada media yang luar biasa suburnya. Kita tidak usah biaya. Jadi ini pupuk alami yang kandungan kaliumnya sangat tinggi karena ini warna coklat ya. Jadi dari dedaunan atau ranting pohon, daun pohon, kemudian yang kita lapukkan yang warnanya coklat itu kalau di bidang ilmu IPA di biologi itu masuk ke unsur daun atau kayu yang bila dibuat pupuk akan mengandung pupuk kalium, di mana pupuk kalium itu dibutuhkan pada tanaman kita. Ini dibutuhkan sekali ya, unsur itu dibutuhkan oleh tanaman kita karena bisa menguatkan dan mengkokohkan batang serta akar. Kaliumnya luar biasa ini lur. Loh, gini kok ranyang loh, ya kan? Ini belum kita pilah, nanti kalau udah kita pilah, wah. Ini kita sisihkan aja, kita ngambil yang bagus-bagus. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan, kita sapu dulu, kita kumpulkan jadi satu dulu, nanti baru kita masukkan ke karung. Setelah masukkan ke karung, baru besok insya Allah sebagian akan kita bawa ke sekolah nih, karena kebetulan sekolah kita mau ada penilaian tim visitasi adiwiyata ya. Jadi tim visitasi yang insya Allah besok akan hadir dan akan menilai kesiapan daripada SD kita di Burno 1. Nah, dari sisi itu besok ini sebagian akan kita pamerkan seperti yang sudah disiapkan juga di sekolah. Di sekolah kita juga punya seperti ini lur. Di sekolah juga punya. Tapi nanti akan kita bandingkan. Yang di sekolah menggunakan fermentasi,
Sementara yang dari rumah ini yang tanpa fermentasi. Apa artinya? Besok akan kita jadikan studi banding dan perbandingan antara sampah yang organik secara alami dan sampah organik yang melalui fermentasi. Artinya apa? Walaupun kita tidak ada waktu untuk memfermentasi atau mengolah, kalau mau sampah itu kita timbun saja dulu. Kita timbun dengan beberapa saat, ya. Kemudian setelah pada waktunya kita gali, kita panen. Insya Allah nanti akan mendapatkan hasil. Loh, seperti ini, lur. Enak kan? Siapa yang nggak suka pada menanam itu? Jadi saya memberikan support, semangat, inspirasi kepada para pemuda ya. Jangan kalian hanya berpangku tangan. Jangan hanya duduk manis ya. Ini pesan dari orang tua loh, lur. Kalian tenaga dan fisiknya masih kuat. Gunakan waktumu ya. Gunakan waktumu untuk berkarya. Ojo jandon di warung aja. Boleh duduk-duduk atau ngopi, tapi ya harus ada batasnya ya. Kapan ya? Mungkin pada waktu-waktu yang kosong. Selama waktu bekerja, gunakan saat bekerja. Jadi jangan beralasan malu. Jadi petani itu jangan malu ya. Hari ini Pak Presiden Prabowo itu mencari petani-petani muda, mencari petani-petani yang bisa diandalkan untuk menjaga stamina dan persiapan serta ladang pangan di Indonesia. Seperti itu. Makanya para pemuda, ayo kita harus giat berkarya. Berkarya dan berkarya. Berkarya dan berusaha. Karena siapa yang mau berusaha, insya Allah akan memetik hasilnya. Contoh ya bisa dilihat di sore hari ini. Ini adalah usaha kami di 5 bulan yang lalu. Kita menggali, ini kita gali lur. Ini dalam sekali ini. Ini kita gali, kemudian sampah kita timbun. Sore hari ini kita panen. Duh kan, enak kan? Sore hari ini kita panen. Alhamdulillah. Ini bukan kotor ya, saya ulang. Sampah itu bukan menjijikkan. Sampah itu tidak kotor ya. Sampah itu bersih. Sampah itu punya nilai ya. Jadi emas dari alam adalah sampah. Jadi kalian jangan menganggap sampah itu menjijikkan, tapi anggaplah sampah ini adalah memberkahkan. Memberi berkah kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Sudah ngumpul jadi seperti ini. Ya kan, luar biasa. Pupuk organik alami lur. Alhamdulillah. Pupuk organik alami ya. Pupuk yang berasal dari dedaunan tanpa melalui proses fermentasi. Ini dimakan waktu dan dimakan masa ya. Dengan waktunya yang dulunya keras, yang dulunya kuat, sekarang menjadi lapuk seperti ini. Ini tinggal memupukkan atau mengaplikasikan pada tanaman. Oke, seperti itu. Kita lanjut, kita masukkan ke karung ya. Kita ambil karungnya. Oh, karungnya di sini. Ya, karungnya di sini. Oh, kan. Sambil lalu memilah ya. Mungkin yang batangan sedikit besar kita pilah dulu. Nanti bisa kita hancurkan atau lembutkan dengan cara ditekan-tekan atau diremat. Insya Allah dengan diremat begitu kuat sudah. Melalui rematan seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, masya Allah.
Allah telah memberikan berkah kepada kita ya. Walaupun ini sampah, tapi ini bagian daripada sumber rezeki kita. Karena para petani itu butuh apa? Butuh pupuk yang bisa menyuburkan tanaman kita. Alhamdulillah kita dapat pupuk yang tidak usah beli ya. Kita dapat pupuk yang tidak berbahaya. Kita dapat pupuk yang ramah lingkungan. Pupuk apa pemirsa? Ini namanya pupuk organik. Pupuk organik apa? Ini namanya pupuk kompos. Apa perlu dan melewati pengomposan? Tidak melewati pengomposan sama sekali. Dimana di sore hari ini kita memanen pupuk kompos yang pengomposan secara alami. Alhamdulillah. Sekali lagi, sore hari ini kita panen pupuk hasil pengomposan alami. Oke, mungkin itu aja dulu. Ini nanti tinggal memasukkan apa yang bisa kami lakukan di sore hari ini dalam rangka pemanenan pupuk kompos alami. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi kepada kita sekalian yang bisa mencintai alam. Alam ini indah, alam ini berkah, maka jangan dikurangi, jangan disakiti, ya, jangan dirusui atau dikotori. Bagaimana caranya? Cintailah alam ini dengan menjaga alam yang semestinya. Salah satunya adalah menjaga kondisi tanah menjadi tetap subur tanpa pengaruh kimia sama sekali. Dengan membawa atau memakai pupuk yang organik, insya Allah kita akan meninggalkan sedikit-sedikit dari pupuk kimia yang selalu kita percaya bahwa itu menyuburkan tanah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.